Hari ini izinkan saya dan Bu Dini untuk mendiseminasikan pemahaman kami tentang budaya hidup positif yang kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Andes Supandi selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri Tangerang 14 dan juga Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf mengganggu waktu mengajarnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih berkesempatan untuk bisa berkumpul di ruang guru ini dalam agenda kami, dan semoga apa yang kami laksanakan dan kita laksanakan bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Serta sholawat serta salam sama-sama kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita di yaumil akhir nanti menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Untuk membuka acara pada hari ini, mari sama-sama kita buka dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Semoga hari ini kita diberikan berkah dan manfaat atas kegiatan ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Dr. Andes Supandi, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebetulnya saya pengen duduk doang di sini karena ditawari sama Pak Ju. Ya, nggak ada salahnya mungkin ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nama Badu yang saya hormati teman-teman seperjuangan di SD Tangerang 14. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa selamat ya buat teman-teman kita calon guru penggerak. Insya Allah beberapa bulan ke depan kita akan punya 6 guru penggerak. Karena saya yakin yang 5 ya. Saya yakin yang 5 ini akan lulus. Insya Allah, amin. Karena mereka begitu semangat, begitu taat, patuh ya, mengikuti loka karya ikut, ya, diseminasi apa ikut. Dan hari ini teman kita berdua kemarin sudah juga ya, Bu Dini dan Pak Jumali akan melakukan disemine akan menyampaikan paparannya terkait dengan budaya positif. Ini salah satu syarat, salah satu rangkaian dari beberapa kegiatan harus bisa diseminasi kepada teman-teman sejawat ya. Nggak ada bedanya dengan Kombel ya, nggak beda. Cuma memang ini lebih fokusnya ke program calon guru penggerak ya. Saya kira ini teman-teman harus mendukung ini semua. Alhamdulillah ini lebih dari 10 Pak hadir, karena memang kita maklumi teman-teman juga punya tanggung jawab di kelas. Tapi ini pun sudah alhamdulillah teman-teman menyempatkan diri. Lalu nanti ya, selamat, mudah-mudahan lancar. Terima kasih teman-teman sudah menghadiri. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Supandi atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu Guru, kita akan mulai ya untuk diseminasi pemahaman kami tentang budaya positif. Nah, sebelum itu kita ice breaking dulu. Nah, di sini ada ilustrasi tentang posisi kita di dalam kehidupan. Kalau di sini digambarkannya itu kita berada di atas satu pohon. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin Bapak Ibu bersama-sama untuk memilih salah satu posisi nomor yang ada di gambar ini. Nanti jelaskan, saya minta beberapa orang guru untuk menjelaskan apa alasannya memilih nomor tersebut.
Silakan dipilih Bapak Ibu. Gambarnya kayak hantu ya. Kalau pohon duit banyak Pak ini. Sudah dipilih Bapak Ibu? Sudah? Bu Sono nggak kelihatan? Bu Sono mau yang mana? 20 Bu. Oh yang 20. Nggak apa-apa. Ada nomor 1 sampai 20. 21 ada. 21. Tapi dia adanya di pinggir. Baik ya. Dan yang udah dipilih ya. Saya boleh minta pendapatnya dari Bu Firda deh. Bu Firda, pilih nomor berapa Bu Firda? Silakan. Saya pilih nomor 20. Ya, alasannya Bu? Alasannya karena di atas dia sendirian terus Oh, jadi pemimpin gitu. Strong. Strong. Saya minta satu lagi Bu Ratih. Nomor berapa Bu Ratih? Nomor 17, silakan Bu. Mana 17 keluarga? Yang berdua ya 17 tuh. Ada itu satu-satu. Iya, 17. Iya, kalau pilih yang mana? Alasannya Bu? Pengen santai di atas sih, Masya Allah. Satu lagi ya, Bu Lina Yulistianti. Pilih nomor berapa Bu Lina? Nomor 7 katanya Pak. Maju ke depan dong Bu. Nomor 7 katanya Pak Jum. Nomor berapa? Nomor 7 katanya. Nomor 7. Alasannya Bu? Udah 7 aja udah saya pilih. Nomor 7. Kenapa Bu nomor 7? Oh, kata pemahaman itu berarti pemahaman yang gini. Kenapa nomor 7? Nggak kelihatan Pak, mohon maaf. Itu kan tuh kelihatan ini tuh kelihatan. Ada di mana? Kenapa pilih nomor 7? Nomor 7 itu ada di baris 1, 2, ketiga. Yang mana sih ini? Ini dia nomor 7 ya? Oh ini nih. Ini nomor 7. Oh itu. Iya Kak. Asli saya mau. Kenapa nomor 7? Karena dia kayaknya tangannya mau menyelamatkan nomor yang bawahnya Pak. Tuh maksud saya begitu. Oh iya, oke oke. Baik, tepuk tangan dong mau kita semua dong. Masya Allah, pilihannya. Atau Bapak mau milih Pak? Boleh itu nomor 17. Mana Pak? Nomor 7. 16. Oh 16. Alasannya Pak 16 Pak? Ya, kita bisa menolong Allah. Oke, Masya Allah. Membantu yang lemah. Walaupun sudah berada di atas ya Pak. Iya. Oh Bu Siti mau. Nomor berapa Bu Siti? Nomor mana 3? Oh 3 ini 3 ya. Masya Allah, tepuk tangan dong. Kenapa nggak milih yang nomor lain Bu Siti? Karena dia lagi masih merangkak juga. Nomor 19 nggak mau dipilih. Ini 19. Baik, silakan next Bu Udias. Ya, ini tes kepribadian ya, tes kepribadian yang biasa dipakai dalam kegiatan-kegiatan tes psikologi. Kalau misalnya kita pilih nomor 1, 3, 6 atau 7, berarti orangnya adalah tegas, tidak takut dan akan kesulitan. Gitu. Tadi Bapak nomor 17, mana 17? Oh 16, mana 16? Kayaknya di slide berikutnya. Bu Siti nomor 3, oh berarti Bu Siti nggak tegas. Terus nomor 2 tegas, berarti Bu Lina dan Pak Maman juga sama. Nomor 7 berarti orangnya tegas, tidak takut kesulitan. Tadi Bu Rati nomor berapa? Sama ya? Oh iya kan tadi bilang satu keluarga ya. 31, iya benar. Berarti dia kecenderungan menjaga diri sendiri, sering ada sering cemasnya juga.
biasanya akan menghindari orang lain. Ya, tadi yang saya bilang dia di atas, dia sendiri gitu kan. Terus yang selanjutnya Bu Dias, nomor 14 ini, oh kelelahan yang tadi itu tuh. Nomor 20 ya. Oh ini apa nih? Nomor 16 nih. Bapak, bosan mendukung seseorang namun bisa melihat diri sendiri sedang dipeluk oleh akal sendiri. Dalam ini kamu menganggap diri kamu disayangi. Oh berarti kayak lebih karena dimanfaatin ya kalau digendong. Oke, dan 20 tadi Bu Firda ya. Bu Firda 20 itu rasa percaya diri yang tinggi, pemimpin, dan ingin menjadi satu-satunya orang yang mendengarkan. Masya Allah. Baik, tepuk tangan dong sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih untuk ice breakingnya. Segala macam alasan kita memilih posisi ini karena berdasarkan kebutuhan kita, ya, penghargaan diri kita kepada orang lain. Bapak Ibu, konsep inti dari budaya positif adalah yang kami pelajari ada 8 poin. Nanti 4 poin saya jabarkan dan sisanya 4 poin lagi akan disambung oleh Bu Dini. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru, terus disiplin positif, nilai kebajikan, dan posisi kontrol guru. Yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia, lalu motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Pembelajaran di paradigma baru yang seperti sudah kita tahu dari informasi yang lain-lainnya adalah pembelajaran yang dirancang sesuai dengan diferensiasi, gitu kan? Pasti kata-kata itu sudah sangat umum sekali di telinga kita dan pemikiran kita, karena diferensiasi ini adalah salah satu ujung tombak dari pembelajaran yang akan nantinya menjadi profil pelajar Pancasila. Kalau misalkan di webinar-webinar yang lain itu sering menunjukkan harus diferensiasi, sekarang lebih ke arah lebih implementasinya, gitu kan? Murid harus seperti apa dan guru harus seperti apa, meningkatkan kemampuan dia untuk mendapatkan siswa yang bisa belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan nanti pada akhirnya direncanakan juga, diharapkan setiap pembelajaran yang berdiferensiasi akan mendekatkan kita semua kepada profil pelajar Pancasila, di mana harus beriman dan bertakwa, dan juga berakhlak mulia, bergotong royong, berkebinekaan global, sampai seterusnya. Dan itu yang akan diharapkan oleh kita semua. Ini adalah miskonsepsi dari teori kontrol atau sikap guru kepada anak muridnya. Ya, yang pertama adalah kita bisa mengontrol murid, padahal seharusnya kan sekarang ini kan enggak, gitu kan? Murid kita nggak bisa kita kontrol seterusnya. Mungkin beberapa saat mereka bisa kita kontrol, tapi setelah itu 10 menit, 15 menit kemudian, gitu kan? Bahkan secara jauhnya ketika mereka di luar sekolah, kita nggak bisa mengontrol mereka. Harus pada tata tertib yang berlaku dimanapun mereka ada, kita nggak bisa seperti itu, ya. Karena sejatinya kita hanya bisa mengontrol mereka lewat dari pikiran dan hati mereka, kalau kita sudah bisa menyentuh hal itu. Selanjutnya, semua penguatan positif yang efektif dan bermanfaat. Kita kuatkan mereka tentang 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, gitu kan? Itu efektif kan? Pembiasaan setiap hari Jumat mengenai tadarus. Tapi pada kenyataannya kan hanya ada di kegiatan itu saja. Sisanya mereka kembali lagi kepada kebiasaan mereka. Seperti itu. Lalu kritik dan rasa bersalah mampu menguatkan karakter mereka. Seperti kita, kamu mah seperti ini, harus begini dong, harus begini dong. Nah, itu yang akan kita bahas nanti, ya. Kritik dan saran kalau misalkan membuat mereka rasa bersalah, ternyata tidak juga untuk menguatkan karakter mereka. Dan yang terakhir adalah orang dewasa berhak memaksa, karena kita merasa dewasa, lebih berumur dibandingkan murid-murid kita bisa maksa, udah kamu ikut aja, gitu kan. Lalu ini kerjakan, tulis sekian halaman, lari sekian keliling. Nah, itu yang akan
merubah mereka menjadi orang yang tidak terkontrol intinya. Ini teorinya yang kita harapkan bisa merubah respon kita terhadap murid, yaitu realitas kebutuhan bersama, terus semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kita, itu tidak bisa juga. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terus orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan yang gagal dan berpikir menang dan kalah. Itu yang harus kita rubah. Seharusnya yang akan kita laksanakan dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kemudahan dalam penerapannya, yaitu realitasnya kebutuhan kita pasti berbeda. Yang itu kita harus pahami. Dan yang kedua, setiap orang memiliki gambaran terhadap sesuatu yang berbeda pula. Lalu kita juga harus berusaha memahami tentang pandangan orang lain. Ya, kita tidak bisa memberikan dia harus A, B, C, tapi mereka punya kebebasan untuk menentukan sendiri. Lalu pasti semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, dia terlambat, dia melakukan bercanda dengan temannya, terus temannya dijatuh segala macam, pelanggaran itu pasti dia punya tujuan. Ya, ya Bu. Silakan Bu. Terima kasih Bu Rati. Terus hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita, orang lain pasti tidak akan bisa. Yang tadi saya bilang hanya beberapa menit, dari itu selebihnya kita kembali lagi. Terus kita tidak bisa mengontrol orang lain, dan kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan yang baru, dan kita harus berpikir menang dan menang. Jadi win-win solution seperti itu. Sejalan dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yang kedua adalah disiplin positif. Kalau misalkan kita dengar kata disiplin pasti menyangkut masalah waktu, gitu kan? Namun ternyata disiplin itu bukan hanya waktu, ya. Dari semua hal yang ada di peraturan sekolah itulah disiplin, ya kan? Dia disiplin menggunakan pakaian, dia disiplin bertutur kata yang baik kepada orang lain, itu juga disiplin. Dia mendengarkan setiap kritik atau ada guru yang menjelaskan dengan baik, itu pun sama, disiplin juga, ya. Karena disiplin itu dari katanya mengartikan belajar. Lalu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran siswa. Namun yang kita lihat adalah banyak peraturan, tapi banyak juga dilanggar juga kan. Di lampu merah sudah ada disiplinnya, sudah ada peraturan, namun yang melanggar tetap ada juga kan. Nah, itu ialah yang harus kita pahami saat ini. Dan diharapkan juga kita sebagai seorang pendidik mampu menciptakan murid yang berdisiplin diri sendirinya, itu sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Gitu. Jadi inilah tantangan kita sebagai guru, agar setiap peraturan, keyakinan kelas, dan hal-hal yang lain yang menunjukkan bahwa ini loh aturannya, itu kita harus bisa dekati mereka dengan cara hal-hal yang berbeda. Gitu. Jadi mereka harus paham bahwa yang mereka lakukan itu adalah baik untuk mereka, bukan karena takut diberi hukuman atau ingin mendapatkan pujian dari orang lain, gitu kan, atau ingin dapat hadiah, gitu. Nah, itulah yang harus kita hadapi bersama, agar mereka itu mampu melaksanakan peraturan dengan keyakinan mereka masing-masing. Kenapa harus datang tepat waktu? Karena kita harus memberikan pemahaman kepada mereka, tepat waktu adalah hal yang baik yang akan mereka rasakan di masa depan nanti. Kenapa harus menggunakan baju sesuai jam pelajaran, gitu kan? Karena memang baju itu cocok untuk banyak yang tidak cocok untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Baju olahraga harus digunakan pada waktu jam olahraga, seperti itu. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Banyak nilai-nilai kebajikan yang sudah kita ketahui, namun karena kita berfokusnya kepada profil pelajar Pancasila di dunia pendidikan, inilah nilai-nilai kebajikan yang akan kita salurkan kepada anak-anak, ya, dari beriman sampai ke bernalas kritis. Lalu juga ada nilai kebajikan dari IBO Primary Years Program.
Ya, ada toleransi, integritas, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias. Jadi nilai-nilai kebajikan inilah yang mereka anggap teori-teorinya itu bisa menguatkan karakter siswa untuk berdisiplin positif. Ya, ada juga dari tentang keterampilan hidup bahwa setiap orang itu harus bisa dipercaya, lurus hatinya, jadi pendengar yang aktif, tidak hanya mendengarkan yang baik, dan juga tidak bisa boleh merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. 5 posisi kontrol guru. Ada guru sebagai penghukum, ada guru sebagai pembuat rasa bersalah, ada guru yang menjadi posisinya menjadi teman, ada guru yang menjadi pemantau, dan juga ada guru yang menjadi manajer. Sebelum saya melanjutkan, saya mohon izin kepada Bapak Ibu guru, ada kuis sederhana yang sudah saya siapkan. Jadi saya mohon Bapak Ibu memberikan pengetahuannya dari kuis yang saya sudah siapkan. Mohon izin ya Bapak Ibu. Cara ngisinya gampang kok, seperti menjodohkan di soal. Ada satu percakapan, ada 5 percakapan, di mana di percakapan ini ada posisi-posisi guru. Nah, Bapak Ibu silakan membuat garis menyambungkan dari yang saya kecewa sekali dengan kamu itu guru dalam posisi yang mana. Ada yang menjadi teman, pembuat rasa bersalah. Silakan dibuat garisnya. Kamu sih kenapa selalu saja bercanda dan membuat kesalahan terus? Nah itu dulu. Iya, di garis saja Bu, disambungin sama yang di bagian sebelah kanan. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah, Bapak Ibu percaya kamu bisa berubah demi Bapak Ibu. Ya, yang terakhir, kamu tidak akan dapat nilai jika belum mengerjakan tugas. Lima menit cukup atau 10 menit? Nggak apa-apa Bu, nggak berarti benar harus benar kok. Ini kan hanya memberikan pemahaman awal kita tentang posisi guru dalam pembelajaran. Nggak usah Bu, nggak apa-apa. Oh, gambar udah? Oh. Tidak ada benar dan salah. Kita hanya sama-sama belajar ya Bapak Ibu, agar kita semua sudah bisa menyamakan persepsi. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini sekali lagi saya beritahukan ini tidak ada benar dan salah ya. Kan ini kita sama-sama menyamakan persepsi. Next Bu Dias. Nah ini ya yang akan kita bahas.
5 posisi kontrol guru yang bisa membuat murid satu kita diposisikan sebagai penghukum, yaitu suka menunjuk gitu kan. Terus juga harus kalau kita suka melakukan menyakiti tuh, nyindir juga sama tuh, penghukum juga, ya kan. Nah sekarang tuh kalau misalkan kita mau anak kita nanti bakal jadi gagal, itulah yang kita perbuat tuh yang selama ini. Sama saya juga seperti itu, ya. Dengan cara guru berkatanya itu, kalau kamu tidak melakukannya awas ya. Nah, kadang-kadang suka gitu ya kita ya, gitu. Hasilnya dia, itu yang dibawa tuh, dia pasti nanti akan berontak tuh dan akan berbohong kepada orang lain. Entah itu dia nyontek, entah itu dia maksa temennya buat ngerjain kalau misalkan dia badannya gede gitu kan, gitu. Selanjutnya pembuat rasa bersalah. Nah biasanya kita berkata itu seharusnya ibu kecewa nih, kamu sih begini, kamu harusnya tahu gitu kan, ibu udah lelah nih, ibu capek, kenapa sih gini terus gitu. Ya kan. Nah biasanya dia nanti akan sama menyangkal, berbohong. Terus yang selanjutnya adalah kalau sebagai teman. Kalau sebagai teman itu pasti ada kayak semacam penyamaan gitu. Dia ada di posisi kita atau kita berada di posisi dia, gitu kan. Ayolah lakukan. Masa kamu gak mau bantu ibu? Kan inget kan kemarin ibu udah bantuin ini nih, Pak Jum udah bantuin seperti ini nih, gitu kan. Kan udah Pak Jum beliin es krim. Nah itulah, ya. Yang selanjutnya guru sebagai pemantau. Artinya kita yang menjadi supervisor gitu kan. Ada kegiatan apapun, ada peraturan apapun, kita selalu ingatkan kepada mereka, gitu kan. Giliran dia misalkan yang kemarin kita lihat itu tidak bawa tumbler tempat makan, terus juga dia melanggar, kan kita sudah datang. Ayo, apa peraturannya yo? Masih pakai plastik nih, gitu kan. Ayo, seperti apa konsekuensinya? Nah itu kita bertindak sebagai pemantau. Yang terakhir adalah guru menjadi manajer, pengatur. Nah inilah yang akan kita sama-sama budayakan, yaitu kembalikan setiap permasalahan kepada keyakinan kelas, ya. Ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia melakukan pelanggaran, kenapa sih kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer? Karena kita akan berharap bahwa apa yang kita lakukan dengan keyakinan kelas itu, mereka murid-murid dapat menguatkan kepribadian mereka, gitu. Selanjutnya, murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka merasa dihargai dan dibimbing dalam memperbaiki dirinya saat melakukan kesalahan. Nah terus kalau misalkan nanti kita melakukan posisi kita sebagai manajer, murid akan berpikir bahwa bagaimana saya memperbaiki apa yang saya lakukan. Karena apa? Merasa diayomi, seperti itu. Ya kalau misalkan langsung dihukum, besok-besok udah nggak mau lagi ya. Tapi saat itu aja, besok-besok belum tentu. Tapi kalau misalkan kita memposisikan diri kita sebagai manajer, mudah-mudahan murid itu akan mengevaluasi dirinya sendiri. Oh saya tidak boleh makan di dalam kelas karena keyakinan kelasnya harus menjaga kebersihan, gitu kan. Oh saya harus menggunakan baju sesuai dengan jam pelajaran. Karena apa? Karena kalau saya pakai baju yang tidak sesuai, baju putih misalkan, nanti bakal kotor, bakal rusak, gitu kan, sobek dan lain sebagainya. Nah ini selanjutnya kita akan sesuai yang tadi, games dari posisi 5 kontrol guru. Silakan Bapak Ibu jawab ya. Nanti ya. Ini contohnya ya, contoh dari kalau kita sebagai penghukum. Nah ini nih yang saya juga temui di kesadaran kita. Kalau misalkan siswa tidak memakai atau tidak membawa baju pelajaran PJOK. Nah biasanya tuh kalau dulu tuh ya udah nggak boleh ikut, duduk aja dia di kelas atau di pinggir lapangan gitu kan. Itu kita termasuk dalam penghukum. Atau
minta tanda tangan kalau nggak ngerjain PR. Kamu kok tanda tangan tuh ke ibu-ibu yang ada itu, gitu kan? Itu juga sama. Kita sebagai penghukum juga, ya. Terus juga kalau kita sebagai rasa bersalah itu, ya kita bilang tuh, kenapa sih kamu lupa lagi gitu kan? Emang kamu nggak pernah ini apa, jadwalnya kan udah ada tuh, masa nggak ngelihat jadwal? Nah itu kita membuat mereka merasa bersalah, gitu kan? Terus sama juga saya pernah bilang juga anak-anak, Pak Jum kasih tahu ya ke mama kamu ya. Nah itu nanti dia merasa bersalah juga dia. Sampai pulang sekolah ketakutan. Aduh, ntar Pak Jum bilangin enggak gitu kan. Walaupun kita bohong kan, tapi itu membuat mereka jadi rasa bersalah. Selanjutnya, nah ini juga kalau lagi pikiran kita lagi fresh, gitu kan, memberikan pengarahan kepada mereka tuh, ayolah kamu harus berubah dong. Kan Pak Jum udah ngasih ini ke kamu, gitu kan. Terus besok inget ya, jangan lupa lagi. Nah itu kita berposisi sebagai teman kepada mereka. Nah kalau sebagai pemantau, kamu tahu peraturannya, nggak bawa tumbler lah, harus segala macam gitu kan. Terus nggak pakai baju, ya Pak saya tahu Pak gitu. Terus konsekuensinya apa? Ya udah Pak saya ambilin sampah misalkan. Oh ya Pak saya nanti nulis di pinggir lapangan, lihat apa yang dipelajari sama teman-teman yang lain, seperti itu. Nah yang paling bagus adalah kita ingin menjadi sebagai manajer, ya kita ingatkan ke peraturan kelas atau keyakinan kelas. Makanya keyakinan kelas itu dibuat di awal tahun dan diingatkan setiap minggu, gitu kan, entah itu di akhir pembelajaran, entah itu di awal pembelajaran, agar anak-anak semakin yakin bahwa setiap apa yang mereka lakukan itulah yang kebaikan untuk mereka. Jadi bukan karena disuruh gitu ujung-ujungnya. Kalau misalkan kalau misalkan mereka berkemah disuruh, nanti ujung-ujungnya kalau nggak ada yang nyuruh, nggak usah melakukan hal itu. Tapi kalau mereka yakin, insya Allah mereka akan melakukannya walaupun tidak ada yang menyuruh, seperti itu. Next, Bu Dias. Nah ini kalau ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Termasuk apa nih? Apa? Kecewa, berarti membuat dia kecewa. Pembuat rasa bersalah. Nah ini, kenapa sih kamu selalu bercanda? Posisi apa kita nih? Iya, ayo kita dari posisi apa nih? Apa sebagai teman atau pemantau kan tadi, pembuat rasa bersalah kan? Nah, pemantau atau sebagai apa yang ketiga itu? Penghukum. Pembuat rasa bersalah kan tadi udah yang pertama. Nah ini yang mana nih? Apakah teman? Ya? Iya, ini teman. Ya, kenapa? Karena kita dari kata-katanya sangat persuasif gitu. Selanjutnya, nah ini apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, betul, manajer. Ya, selalu dikaitkan dengan apa solusi yang bisa dia lakukan. Selanjutnya, nah ini nih, ayolah demi Bapak Ibu. Kata kuncinya di situ. Kalau demi berarti teman, ini teman. Iya, teman. Berarti yang tadi pemantau. Satu lagi. Nah, ini nih. Terakhir apa? Penghukum, karena ada hal yang mereka tidak dapatkan kalau tidak melakukan, yaitu nggak dapat nilai, gitu kan? Kan gini bisa gitu ya. Pak boleh nggak datang? Boleh, tapi kamu nggak dapat nilai, kan gitu. Bu boleh nggak ngerjainnya sampai 5 aja? Boleh, tapi dari kamu kurang, kan gitu. Ya, baik. Dari saya sekian, nanti akan dilanjutkan oleh Bu Dini Widastuti dari materi yang selanjutnya. Silakan Bu Dias. Ya baik, Bapak dan Ibu semuanya masih semangat? Baik, masih semangat. Kita lanjut. Selanjutnya tadi kan di awal dari Pak Jum sudah 4
konsep inti. Saya akan melanjutkan 4 konsep inti selanjutnya. Silakan boleh Pak Ibu. Ya baik, biar tidak terlalu ngantuk, jadi biar fokus kembali, saya mau ajak Bapak dan Ibu untuk coba konsentrasi dulu melalui pagi, siang, sore, dan malam. Ya, bukan terkait restoran Padang ya, bukan ya, tapi ini ada clue-nya. Jadi ketika saya nanti bilang pagi, berarti Bapak dan Ibu tepuk tangannya sebanyak 1 kali. Tapi kalau saya bilang siang, maka tepuk tangannya sebanyak 2 kali. Ya. Kalau saya bilang sore, itu tidak tepuk tangan, jadi diam. Ya. Dan terakhir, ya kalau sore diam dulu. Tapi kalau malam itu 3 kali tepuk tangan. Ya. Ya. Jadi yang tidak hanya sore. Pagi berapa Bu? 1. Kalau siang? Kalau sore? Kalau malam? Baik, kita coba ya. Konsentrasi. Baik. Pagi. Iya, kurang kompak. Malam. Sore. Iya, siang. Pagi. Malam. Sore. Siang. Sore. Iya, ada 1 yang kena. Oke, baik. Sekali lagi coba. Malam. Malam. Siang. Malam, sore, siang, pagi, sore. Iya, tepuk tangan buat semuanya. Berarti fokus sesuai dengan pagi, siang, sore, dan malam. Oke, baik, lanjut baju. Ya baik Bapak dan Ibu, ini materi yang selanjutnya adalah terkait kebutuhan dasar manusia. Jadi sebenarnya dari konsep inti ini semuanya berkesinambungan. Lanjut baju. Kebutuhan dasar manusia sendiri itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi baik dari tindakan yang kita lakukan itu pasti ada upaya-upaya untuk mendapatkan kebutuhan yang ingin kita capai atau tujuan yang ingin kita terpenuhi. Nah, selanjutnya Pak Jun, ada 5 kebutuhan dasar manusia diawali dari bertahan hidup. Nah, pasti manusia yang awal itu adalah ingin bertahan hidup. Nah, ada apa saja kebutuhannya? Yaitu pasti makanan, kita butuh makanan untuk hidup, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Jadi beberapa kebutuhan ini yang bisa kita dapatkan untuk bertahan hidup. Lalu yang kedua, ada kasih sayang dan juga rasa diterima. Di antara kebutuhannya yaitu ada rasa diterima, kemudian diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi untuk yang kebutuhan kedua ini biasanya ketika kita ingin disayang atau diterima, maka kita perlu yang namanya seperti berbagi dengan teman, kemudian bekerja sama dalam kelompok, ya, ataupun juga mempedulikan dengan sesama dengan keluarga ataupun juga teman-teman kita. Yang ketiga, penguasaan. Di sini ada kebutuhannya yaitu harga diri. Lalu ada keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Untuk kebutuhan yang ketiga ini berarti lebih kepada diri sendiri, dimana misalkan seperti harga dirinya, kemudian dia memimpin, kemampuan dia ingin diakui dan juga didengar dengan lingkungan sekitarnya. Lalu yang keempat ada kebebasan. Untuk kebebasan ini yang pertama pasti adalah mandiri. Jadi manusia itu ketika dia sudah mandiri maka dia dianggap sudah bebas. Kemudian bisa memiliki pilihan. Jadi dia bisa memilih mana yang akan dia lakukan antara 2 pilihan. Yang mana yang mau dia unggulkan atau yang ingin dilakukan terlebih dahulu. Lalu mencoba hal-hal baru. Dan terakhir adalah mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi bebas ini adalah dari dirinya sendiri yang bisa mengontrol pilihannya ingin kemana. Terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Ya ini pasti ya Bapak Ibu ya, kita butuh yang namanya kesenangan. Jadi supaya hidup itu bisa seimbang. Contohnya seperti bermain, hiburan, humor, antusiasme, dan juga tertawa. Jadi ini hal-hal yang bisa kita butuhkan di dalam kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Lanjut Pak. Nah, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, sebelumnya pernah tidak melakukan suatu kegiatan ataupun tindakan karena ada
suatu hal atau alasan tertentu, misalnya ingin dapat senyuman, dapat pujian, atau dapat misalkan hadiah. Nah, boleh ada titik. Ya karena membuat orang senang. Ya dari suami dapat uang. Oh, jadi dari suaminya karena membuat senang suami akhirnya dapat uangnya, uang buat belanja ya pasti ya. Alhamdulillah. Atau ada lagi tidak kira-kira alasan lain melakukan sesuatu? Bukan hanya kita tapi anak mungkin pernah di kelas Bapak Ibu. Mungkin pernah ya. Misalkan anak ketika coba nak nanti kamu ke mengerjakan tugas ini, nanti kalau sudah selesai ibu berikan misalkan bintang atau ibu berikan hadiah ketika misalkan nilai ulangannya bagus. Pernah tidak seperti itu Bapak Ibu? Pernah pasti ya. Baik. Nah, dari kesemua ini lanjut Pak Ibu. Ini ada hubungannya dengan 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kita sebagai manusia itu ternyata dalam berperilaku itu ada motivasinya. Ada 3, yang pertama yaitu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan terakhir itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi untuk nomor 1 dan 2 ini disebutnya sebagai motivasi eksternal. Ya, jadi dari luar. Jadi mereka itu atau manusia itu melakukan sesuatu karena memang ada imbalan atau hukuman atau sesuatu yang membuat mereka menjadi bergerak, jadi melakukan hal tersebut. Sedangkan yang ketiga ini menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri itu lebih kepada motivasi internal. Jadi munculnya dari dalam diri sendiri. Nah, inilah yang diharapkan sebenarnya bukan hanya untuk kita sebagai guru, tapi juga anak didik kita. Jadi setiap mereka melakukan sesuatu itu munculnya karena dari motivasi internal sendiri berdasarkan nilai yang mereka yakini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut lagi. Nah, ini apa sih bedanya? Mungkin pernah dengar ada hukuman, konsekuensi, satu lagi ada restitusi. Jadi kalau hukuman ini jelas ya Bapak Ibu, dia biasanya tidak terencana, jadi tiba-tiba. Misalkan ketika murid terlambat, kita langsung kasih hukuman. Ya, kamu kenapa terlambat? Karena kamu terlambat, silakan kamu misalkan keliling lapangan 2 kali, misalkan seperti itu. Jadi langsung tiba-tiba. Dan murid pun tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam menentukan hukuman tersebut. Kemudian sifatnya satu arah, jadi langsung dari guru yang memberikan. Jadi murid tidak tahu apa-apa. Dan biasanya bisa berupa hukuman fisik ataupun psikis. Jadi baik itu secara langsung seperti tadi lari atau juga kadang menggunakan kata-kata atau verbal. Yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi ini agak sedikit berbeda Bapak Ibu. Jadi ini lebih terencana. Jadi disepakati sesuai dengan aturannya dulu. Dan murid tetap dibuat tidak nyaman sebenarnya dengan konsekuensi. Misalkan ketika dia tahu dia tidak mengerjakan tugas, kemudian konsekuensinya adalah berarti harus mengerjakan tugas tersebut sebelum pulang. Dan terakhir adalah guru memonitor murid, jadi tetap dimonitor apakah sudah terlaksana atau belum. Sedangkan yang terakhir ini ada istilah namanya restitusi Bapak Ibu. Jadi ini proses menciptakan di mana kita mengkondisikan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka melalui beberapa pertanyaan ataupun pernyataan. Dan ini bisa dibangun secara positif. Dan kita mengajarkannya secara kolaboratif di mana mereka bisa menentukan solusi untuk dirinya sendiri. Ini nanti arah restitusi itu lebih kepada membangun motivasi internalnya. Jadi supaya mereka tahu ketika mereka salah, maka apa solusi yang harus mereka cari. Kemudian apa sih yang harus mereka lakukan supaya di kemudian hari tidak terjadi hal yang sama. Ya Bapak Ibu, saya mau tanya dulu, boleh yuk kita membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis ini hukuman atau konsekuensi? Apa? Konsekuensi, boleh. Coba kita cek konsekuensi ya. Betul, jawabannya konsekuensi. Coba lagi Pak Jum, yang
di sekolah, hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Iya, jelas ya, ini adalah hukuman karena lumayan menggunakan fisik, lari lapangan basket 2 kali. Oke, satu lagi coba kita cek Bapak Ibu. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Apa ini Bapak Ibu? Hukuman konsekuensi. Oke, baik, konsekuensi ya. Kita coba cek. Iya betul, ternyata konsekuensi ya, karena memang sebelumnya dia terlambat dan harus mengerjakan tugasnya juga. Nah, ini ada lagi satu lagi terkait keyakinan kelas. Tadi sebelumnya Pak Jum sudah menjelaskan terkait nilai-nilai kebajikan. Ini nanti akan berhubungan juga dengan keyakinan kelas. Tapi saya mau tanya kepada Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sebenarnya sama atau berbeda? Boleh deh Bu Fit, mau tanya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas sama atau berbeda? Berbeda. Kalau keyakinan kelas itu kita dibuat dengan adanya nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama oleh guru dan siswanya. Kalau peraturan kelas itu bersifat kayak ada hukumannya seperti itu, kayak peraturan pasti dibuat karena ada kesalahan dan hukumannya yang diberikan. Terima kasih Bu Vivit. Ya, jadi benar tadi yang dikatakan oleh Bu Vivit, untuk keyakinan kelas dan peraturan kelas itu ternyata berbeda ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk saat ini kita bisa gunakan keyakinan kelas karena apa? Karena memang yang telah disepakati. Jadi dia 2 arah sifatnya, baik antara guru dan juga murid. Jadi menyepakati nilai apa nih yang mau kita berlakukan atau kita yakini untuk di dalam kelas kita. Kira-kira nilainya apa? Kalau sudah sepakat dan juga setuju, baru dibuatlah posternya. Kalau peraturan kelas ini hanya 1 arah sifatnya. Jadi guru yang menentukan. Misalkan di kelas, kamu tidak boleh ngobrol, kamu tidak boleh bercanda, tidak boleh membuang sampah dan sembarangan, sebagainya. Ya. Untuk keyakinan kelas sendiri, ini sifatnya memang lebih abstrak dibandingkan peraturan dan biasanya lebih rinci dan konkret. Kemudian isinya berupa pernyataan-pernyataan universal dan juga disusun berdasarkan kalimat positif. Kemudian juga tidak terlalu banyak seperti peraturan, jadi hanya singkat karena tujuannya supaya mudah diingat dan juga mudah dipahami oleh seluruh warga kelas. Kemudian juga semoga ini keyakinannya diterapkan di lingkungan kelas ataupun juga di sekolahnya. Kemudian yang dilibatkan adalah semua warga kelas. Jadi bukan hanya guru saja, tapi baik murid dan juga guru sama-sama melakukan keyakinan kelas tersebut. Dan yang terakhir adalah ditinjau kembali keyakinan kelasnya, apakah efektif atau tidak. Barangkali jika tidak efektif, maka harus dilakukan keyakinan kelas yang baru. Ini salah satu contoh keyakinan kelas. Ini ada kalimatnya: selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Dan sebenarnya masih banyak ya Bapak Ibu ya. Barangkali sudah dibuat juga oleh Bapak Ibu keyakinan kelasnya. Jadi boleh disepakati nanti dengan anak murid masing-masing. Ini materi yang terakhir, segitiga restitusi. Ya, jadi tujuan dari segitiga restitusi ini adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini bisa kita gunakan Bapak Ibu untuk mengatasi masalah pada murid-murid kita. Ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, kita bisa memanggil mereka dengan melakukan segitiga restitusi ini. Ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsipnya itu adalah membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran.
Jadi kalaupun anak salah sebenarnya memang itu adalah proses pembelajaran mereka, karena memang mereka belum paham sepenuhnya apa yang sebenarnya mereka lakukan atau belum tahu arahan tujuannya kemana. Nah biasanya kita bisa menggunakan kalimatnya adalah berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, atau ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan terakhir adalah kamu berhak merasa begitu. Jadi kalimat untuk menstabilkan identitas itu adalah ketika kita mengajak anak itu supaya mereka menyadari bahwa dari perubahan identitas gagal mereka kita bawa ke identitas sukses. Jadi dengan berkata seperti bahwa kesalahan itu adalah hal yang wajar, atau bapak juga pernah melakukan hal yang kesalahan seperti itu. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini prinsip perilakunya berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi biasanya mereka berbuat salah pasti karena ada suatu hal yang membuat mereka menjadi seperti itu. Jadi berdasarkan kebutuhan tertentu. Kalimatnya biasanya kita bisa, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau bisa juga kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi ini beberapa contoh kalimat untuk divalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, balik lagi dengan keyakinan kelas ataupun sekolah. Jadi ini berdasarkan teori kontrol supaya kita bisa membangun kembali motivasi anak-anak kita itu secara internal. Contohnya kita bisa menanyakan apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, atau bisa juga seperti apa nih gambaran kelas ideal menurut kamu, atau yang terakhir kamu ingin menjadi orang seperti apa sih. Nah jadi mengembalikan lagi kepada mereka, membangun kira-kira apa nih yang sudah kamu langgar nilai-nilai keyakinannya, atau apa yang belum kamu sesuaikan dengan keyakinan kelas kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah ini saya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat satu buah cuplikan video untuk penerapan segitiga restitusi. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain di depan kelas. Sebel banget. Kok bisa? Ya pasti kan. Ya, pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka. Sebel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa?
saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak, dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya baik Bapak Ibu, jadi tadi sekilas tentang penerapan segitiga restitusi, di mana ketika memang ada anak yang melakukan kesalahan bisa dilakukan secara berdua, kemudian dijalankan dengan langkah-langkah restitusi tadi. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu nih untuk bermain peran segitiga restitusi. Boleh Pak Jo? Jadi saya punya sebuah kasus. Jadi ini ada sebuah kasus. Anda adalah seorang wali kelas 5 SDN Pembangunan. Pada saat jam istirahat makan siang, Anda melihat salah satu murid Anda bernama Aisyah sedang menangis sendirian di dalam kelas. Anda menghampiri Aisyah dan mengajak berbicara. Ternyata Aisyah menangis karena tadi Bimo sempat mengejek Aisyah karena nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan nilai yang didapatkan Bimo. Anda sebagai guru merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Bimo, dan akhirnya sepulang sekolah Anda mengajak Bimo untuk berbicara. Nah, jadi Bapak Ibu nanti secara berpasangan ada yang berperan sebagai guru, ada yang berperan sebagai murid. Nah, kalau kasus yang A ini berarti yang dipanggil itu adalah Bimo, berarti nanti Bimo dan juga salah satunya guru. Nanti bisa ditanyakan dengan Bimo menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi tadi, seperti tadi. Ini saya berikan lembarannya Bapak Ibu, jadi bisa secara berpasangan dengan temannya. Berarti Bu Bianca dengan Bu Sauna, Pak Jum ikut ya dengan Bu Vivit, Bu Ambar sama Bu As, nggak apa-apa Bu Ambar. Saya bagikan ini lembaran kasusnya. Saya kasih waktunya 5 menit untuk bikin seperti percakapannya ya. Jadi seolah-olah ada ya guru dan murid. Langsung aja nanti Pak, nanti langsung maju ke depan. Iya, jadi praktek. Jadi 5 menit boleh dulu. Itu ada kalimat validasi. Ya tentuin dulu siapa guru, siapa Bimo. Enggak Bimo. Jadi Bimo sama guru aja. Iya. Jadi Bimo dipanggil gara-gara dia mengejek Aisyah. Jadi salah satu. Iya, nggak apa-apa. Nah, nanti langsung praktek, gue nggak usah. Jadi coba aja, coba saling ini bermain peran. Sesuai dengan kata-kata yang sudah ada, kira-kira dari langkah yang menstabilkan identitasnya, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Itu di situ sudah ada keyakinan kelasnya. Jadi kira-kira keyakinan apa tuh yang tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Bimo? Iya, jadi Bimonya mengejek dia katanya.
Sebentar lagi ya Bapak Ibu. 3 menit lagi. Ya baik Bapak Ibu, cukup? Sudah siap? Ya, karena ini ada beberapa, jadi saya pilih. Atau ada yang mau mengajukan boleh? Boleh mungkin Bu Ambar sama Bu As boleh? Gak apa-apa Bu Ambar. Ayo semangat, udah semangat soalnya yang tadi. Gak apa-apa Bu Ambar. Jadi berimprovisasi. Boleh sini Bu As, ke depan sini. Ya baik. Sebelumnya yang jadi guru siapa? Baik Bu Ambar. Yang jadi Bimo Bu As. Baik. Ini saya silakan ya. Kamera rolling action. Ada apa Bimo dengan Aisyah? Tidak ada apa-apa Ibu. Kenapa Aisyah bisa menangis seperti itu? Ibu tahu semua harus saling menghargai. Terus kenapa? Kita kan manusia, tidak ada yang sempurna. Jadi kita perlu proses belajar untuk lebih baik lagi. Sekarang Ibu mau tanya sama kamu. Kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Kalau kamu melakukan seperti itu, keyakinan kelas mana kira-kira yang belum kamu pahami? Sepertinya saya butuh saling menghargai yang belum saya punya. Kalau begitu, kamu harus lebih paham lagi atas keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama. Harus saling menghargai sesama teman, ya. Terima kasih, kasih tepuk tangan yuk buat Bu Ambar dan juga Bu As. Hore, alhamdulillah berhasil hore. Ya boleh satu lagi deh, satu kelompok lagi. Yuk boleh Bu Sawana dan Bu Bianca, nggak apa-apa. Yuk boleh. Yang jadi gurunya Bu Bianca, Bu Sawana jadi Bimo, nggak apa-apa ya. Bersambil-sambil boleh. Bimo, Ibu tadi melihat Aisyah menangis di kelas. Setelah Ibu bertanya kepada Aisyah, ternyata Aisyah sempat menangis karena Aisyah diejek oleh Bimo karena katanya nilainya lebih rendah dari yang didapatkan oleh Bimo. Apakah kamu menyadari tindakan tadi itu tidak mencerminkan keyakinan di kelas kita? Iya, saya merasa lebih hebat dari Aisyah. Baik, mari kita pikirkan bersama Bimo. Kira-kira nilai
nilai keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kita saling menghargai kali ya Bu ya, saling menghormati sama teman. Lalu apa yang ingin kamu lakukan setelah ini? Mungkin saya akan berusaha akan lebih baik dan bisa diperbaiki lagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah salah satu penerapan segitiga restitusi. Semoga harapannya Bapak dan Ibu ke depan bisa mempraktikkan langsung kepada anak didik kita ketika mereka melakukan suatu hal yang salah. Jadi supaya kita arahkan kembali kepada dirinya yang sebenarnya harus melakukan sesuai dengan keyakinan kelas masing-masing ya. Dan restitusi sendiri ini juga disesuaikan juga dengan posisi kita sebagai guru, yaitu adalah tadi manajer. Jadi lebih kepada mengarahkan anak untuk kembali pada motivasi internalnya ya. Baik, sebelumnya ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Cukup paham dan cukup jelas? Baik, kalau begitu terakhir sebelum saya akhiri dan juga bersama Pak Jumarli, barangkali jika ada hal yang salah ataupun yang kurang, kami mohon maaf, dan nanti mohon kesediaannya untuk mengisi lembar refleksi ya dari saya dan juga Pak Jumarli. Cukup sekian dari kami, mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.